selamat pagi semuanya. Kita renungan lagi ya. Wow, sudah gak sabar untuk dengarkan renungannya Kak Dewi. Oke Kak Dewi, renungan kita tentang apa hari ini? Adik-adik, hari ini kakak punya judul renungan adalah panik. Dan ayat renungan kita diambil dari Yohanes 2 ayat 7 dan 8. Kita baca sama-sama ya. Yohanes 2 ayat 7 dan 8, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Nah, adik-adik, kakak tanya dong, di sini siapa yang pernah panik? Judul renungan kakak adalah panik nih, Boy. Kakak tanya, siapa yang pernah panik? Boy pernah panik gak? Pernah dong. Panik karena apa? Karena mau pipis. Kamu kebelet pipis. Iya. Oke. Nah, adik-adik, panik kita pernah alamin. Panik karena melihat orang kebakaran ya, ada rumah kebakaran. Atau kita melihat panik karena apa? Karena apa? Karena ada kemalingan. Semua orang pasti panik. Benar gak, Boy? Iya. Nah, panik di sini juga pernah dialami oleh orang-orang pada saat di Kana ya. Nah, di sebuah tempat di Kana ada sebuah pesta, dan pesta pernikahan itu dihadiri juga oleh Tuhan Yesus dan mamanya. Siapa yang pernah ikut mami kondangan ke pernikahan, kawinan saudara atau teman? Siapa yang pernah ikut? Boy pernah ikut? Pernah dong. Nah, adik-adik, pasti adik-adik pernah ya ikut ke mami, papi ke pernikahan saudara atau siapapun yang pernah diajak ataupun kerabat mami, papi kalian, pernah kan? Nah, begitu juga sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pergi bersama maminya ke sebuah pernikahan di Kana. Nah, di sana di tempat pesta tersebut ya, semua orang panik. Mereka panik karena apa? Karena ternyata yang punya pesta kehabisan anggur, adik-adik. Ya. Oh, karena tamunya banyak sekali kali ya. Ya, benar sekali. Zaman pesta dulu itu dilakukan bisa 3 hari 3 malam bahkan lebih ya. Nah, tamunya banyak yang datang sehingga anggur yang menjadi ciri khas orang-orang sana untuk menyediakan hidangan buat tamu itu kehabisan. Dan semua orang yang ada di sana panik, khususnya yang punya acara, yang punya pesta. Wah, bagaimana ya? Mereka panik dan mereka pusing ya. Nah, lalu Tuhan Yesus suruh pelayan-pelayan itu untuk mengisi tempayan yang buat air persediaan untuk membasuh ya. Nah, itu diisi dengan air ya. Nah, pelayan-pelayan itu mereka lakukan apa yang diminta oleh Tuhan Yesus ya. Mereka pokoknya lakukan saja. Tuhan Yesus suruh isi air itu diisi oleh pelayan-pelayan itu. Dan hebatnya lagi, pada saat Tuhan Yesus suruh juga kepada pegawai-pegawai itu untuk membawa air yang sudah ditaruh itu dikasih ke pemimpin pesta, pelayan-pelayan tersebut juga lakukan, adik-adik. Wow, sehingga pada saat pemimpin pesta mencoba air tersebut, dikiranya ini apa ya, ternyata wow, ini anggur yang terbaik yang pernah dicoba oleh orang-orang yang ada pada saat mengalami pesta pernikahan. Ini anggur yang the best, anggur yang terbaik, adik-adik. Nah, adik-adik, kita bisa lihat pelajaran dari pelayan-pelayan ini. Pelayan-pelayan ini mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Nah, apa sih yang menjadi perintah Tuhan Yesus? Untuk para pelayan-pelayan itu harus mengisi tempayan-tempayan dengan air. Nah, bagaimana dengan perintah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus buat adik-adik? Apa, Boy, perintah Tuhan Yesus? Salah satunya apa? Harus taat sama papi mami. Benar nggak, adik-adik? Benar nggak, Boy? Ya. Iya, pada saat papi mami bilang, "Ayo, kamu harus bangun cepat, karena nanti kalau misalnya kamu bangunnya lama-lama, kita bisa ketinggalan." Atau pada saat kamu disuruh tidur siang, tapi kamu tidak tidur siang, kamu malah asik aja main-main. Akhirnya apa? Pada saat waktunya kalian kerjakan PR, kalian ngantuk karena tadi siang tidak tidur siang. Ya kan, Boy? Yuk. Nah, adik-adik, kita mau ya belajar seperti pelayan-pelayan dalam cerita
perkawinan di Kana ini, mereka adalah orang-orang yang taat. Nah, adik-adik juga harus jadi anak yang taat sehingga mujizat Tuhan terjadi. Nah, air yang dirasakan oleh pemimpin pesta tersebut menjadi anggur yang nikmat dan luar biasa. Nah, adik-adik juga bisa jadi berkat buat orang-orang banyak kalau adik-adik mau jadi taat. Adik-adik menjadi anak yang dengar-dengaran sama papi mami. Ya kan, Boy? Oke. Nah, adik-adik siapa di sini yang mau jadi anak yang taat sama papi maminya? Banyak. Mau semua ya? Ya. Nah, yuk kita mau berdoa ya adik-adik ya. Lipat tangan yuk, tutup matanya, kita mau berdoa. Bapa di surga, jadikan kami semua anak-anak yang menonton tayangan renungan harian ini, anak-anak yang taat, sama seperti para pelayan yang ada di Pesta Kana Tuhan. Kami juga mau jadi anak-anak yang taat, mendengar apa yang Tuhan perintahkan, seperti mereka diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kami juga mau Tuhan mendengarkan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Salah satunya adalah kami mau jadi anak yang taat, Tuhan. Biarlah kami menjadi anak yang taat selalu kepada orang tua kami. Bapa di surga, berkati Tuhan setiap daripada anak-anak yang sudah mendengar ataupun sudah melihat tayangan ini, agar menjadi anak yang taat juga. Dalam nama Tuhan Yesus kita syukur, haleluya, amin. Amin. Adik-adik jadi anak yang taat, oke? Oke. Bye-bye. Oke. God bless you all. Sampai ketemu lagi besok teman-teman. Bye. Bye-bye. Jangan lupa like dan subscribe. Bye.